Sudah jarang sekali tampil di layar kaca, nama Mpok Ati memang sempat menjadi trending topik pada masanya, lantaran ia yang pernah dikaitkan dengan penggunaan silikon pada bagian wajah. Tentu hal itu rela dilakukan oleh Mpok Ati lantaran dirinya merasa tergoda untuk tetap terlihat cantik di usianya yang sudah tidak muda lagi. Dan kali ini, sejak ditanamnya silikon pada bagian wajahnya, Mpok Ati pun akhirnya berani melepas silikon yang bersemayam sampai 20 tahun di dalam tubuhnya. Lantas, apa yang dirasakan oleh Mpok Ati sejak dilepasnya silikon yang sempat ditanam dalam tubuhnya itu? Benarkah ada rasa penyesalan yang dirasakan oleh Mpok Ati setelah memutuskan untuk memasang silikon pada tahun 2003 lalu? Tahun 1990 itu Mpok pasang silikon sampai tahun 2015. Sampai tahun 2010 maaf. Terus tahun 2010 sampai 15 itu muka Mpok ngedoyot lah istilahnya ya. Maaf nih ceritanya, kayak nenek sihir gitu. Serem deh ngelihatnya gitu. Nah terus temen-temen nih pada nganjurin, ke dokter dong Pok katanya. Tanya tuh kenapa katanya muka bisa begitu gitu kan. Bisa turun semua mukanya gitu kan. Ya katanya dibilang kalau nggak dilepas akan kanker. Jadi Mpok kan takut yang namanya kanker gitu. Udah gitu singkat cerita besoknya Mpok dateng terus mulailah sama dia nih disuntik di sini anestesi nih di bawah sini nih tuh disuntik, terus dibelek, dibuka, dikerok itu dia kayak gaji keras gitu, kayak gaji keras. Terus kulit Mpok digunting lagi, dijahit. Semuanya ini juga disuntik, udah kebal, dipotong, dibuka, dikerok, silikonnya dikasih lihat nih sama kita nih, ditaruh di atas tisu nih. Terus dipotong kulitnya, dijahit, semuanya begitu. Selama 3 tahun, dari tahun 2015 sampai 2018 gitu. Kalau nyesel pasti nyesel lah, karena masalahnya gini, sekarang nih Mpok nih kalau misalnya meriang atau nggak enak badan, dia nongol lagi nih di sini, ini nongol tuh. Kalau bisa di zoom nih, tuh nongol lagi tuh. Ini bukan, silikonnya keluar lagi nih tuh. Di sini juga masih ada nih, keluar lagi maksudnya. Terus di sini keluar lagi tuh. Di sini keluar lagi tuh. Jadi kalau Mpok nggak enak badan, Mpok misalnya meriang gitu, terus tiba-tiba besok paginya udah tumbuh gitu. Nanti dia kalau udah gede baru Mpok buang lagi. Jadi katanya sih tidak akan pernah hilang sampai Mpok tutup mata katanya, karena 20 tahun touch up-nya. Jadi katanya cairan yang dimasukin lewat muka Mpok udah masuk ke jaringan tubuh katanya. Mpok kan nggak paham. Iya katanya kalau udah timbul lagi, udah nongol lagi, ya buang lagi. Udah nongol lagi, gede di sini, buang lagi, gitu terus aja. Setelah terbebas dari efek yang ia rasakan semenjak memakai silikon, kini kesehatan Mpok Ati pun dikabarkan menurun. Di usianya yang saat ini sudah menginjak 67 tahun, beberapa penyakit mulai dirasakan oleh Mpok Ati, seperti kekurangan kalium hingga penebalan yang terjadi pada pita suaranya. Meski masih banyak lagi penyakit yang menyerang tubuhnya, namun jiwa pantang menyerah Mpok Ati pun muncul setelah dirinya kini sigap berbenah diri dengan rutin berolahraga. Lantas, seperti apa kondisi Mpok Ati saat ini? Jadi ada penebalan di pita suara gitu. Jadi Mpok nih ke dokter THT, bilang kalau Mpok nih kan biasa nyanyi, sombong nyanyi, maksudnya sering dipanggil nyanyi. Jadi waktu itu serak suaranya gitu, suaranya serak, ya mau nggak mau kan ke THT.
ke dokter THT itu difoto lah singkat cerita. Nah dikasih lihat hasilnya di pita suara itu ada penebalan gitu, semacam daging. Empo juga nggak ngerti tuh kenapa bisa kekurangan kalium ya. Jadi empo aslinya nggak tahu. Jadi empo waktu itu ke dokter kecantikan. Terus dokternya bilang, "Empo kenapa kok tangannya gemeter?" "Nggak tahu dok, maksudnya agak tremor gitu." "Nggak tahu dok." "Waduh po, jangan diemin," katanya. "Empo dari sini nih harus ke rumah sakit," katanya gitu. "Nggak bisa enggak po, harus ke rumah sakit, itu tangannya tremor bahaya po," katanya gitu kan, kata dokter kecantikan nih. Singkat cerita dari dokter kecantikan itu empo ke rumah sakit. Maksudnya kan cuma mau ngecek. Ternyata sampai di rumah sakit empo ditahan, nggak boleh pulang, harus masuk ke UGD. Cek darah, cek apa segala macem lah. Pokoknya empo diambil darah, diinfus, diapain segala macem. Singkat cerita empo harus rawat inap gitu. Nah hasil dari cek darah itu katanya empo kekurangan kalium. Kalau nggak salah harus 25 apa 2,5 gitu empo, nggak begitu jelas ya. Harusnya 3,6 apa 36 gitu. Jadi yang di badan empo tuh cuma ada 2,5 atau 25 gitu. Jadi kekurangannya banyak yang bikin tangan empo tremor. Jaga makanan pasti ya, karena kan empo ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, ada darah tinggi. Jadi jaga makan wajib hukumnya buat empo. Jadi sekarang empo makannya ikan direbus, telur direbus, paling mentok-mentoknya boleh di dadar. Minyaknya itu pun asal dioles aja. Sayur direbus, ayam di sop. Udah pokoknya semuanya rebusan. Dan minum tidak lebih dari air putih. Kecuali kalau misalnya ada undangan, sesekali oke lah, sesekali itu pun kita harus tahu batas gitu. Efek lain sih empo nggak tahu ya, soalnya empo nggak ngerti kesehatan. Cuman kalau misalnya penyakit yang ada di dalam diri empo mungkin karena gaya hidup empo yang nggak beres tadinya kan. Empo kan bertahun-tahun itu kan stripping, dari pagi pulang pagi, dari pagi pulang pagi setiap hari, ya kan. Mungkin makannya empo nggak bener. Tahu sendiri kan kalau di lokasi syuting kan nasinya nasi kotak, ya kan. Makan apa adanya. Istirahat kurang. Kalau kita lapar kita makan gorengan. Maaf sekali lagi gorengannya minyaknya udah hitam. Tapi karena lapar kan kita makan, ya kan. Jadi yang ada di situ kita beli buat ngeganjel perut. Itu bertahun-tahun. Mungkin sekarang ini akumulasi dari gaya hidup yang nggak baik, dari gaya hidup yang nggak bener. Tidur nggak bener kan. Tahu sendiri pulangnya subuh. Paling cepat pulang jam 3 pagi, ya kan. Nah dari situ aja kan udah nggak bener. Tidur kan harusnya paling telat itu jam 11 itu udah paling telat, ya kan. Ke rumah sakit rutin tetap. Jadi ya namanya badan udah tua ya. Jadi kalau cek segala macem tetap rutin gitu. Ke pengobatan alternatif juga tetap rutin gitu. Bukan, kalau alternatif itu yang empo rasain kayak empo ada pembengkakan di jantung. Begitu diobatin sama pengobatan alternatif, alhamdulillah dicek lagi di USG lagi ke dokter, alhamdulillah sembuh dengan pengobatan alternatif itu.